ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, memutarbalikan. kebejatan, Yaps, yang mereka katakan sebelumnya adalah benar. Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya adalah lebih dari ketamakan, rakus, kemudian hedonisme dan cinta akan harta yang berlebihan. Kedua, gaya hidup konsumtif, yaitu perilaku atau gaya hidup seseorang yang suka membelanjakan uang tanpa pertimbangan yang matang. Contohnya FOMO, yaitu rasa takut atau khawatiran akan ketinggalan momen atau tren. Ketiga yaitu moral. Moral berkaitan dengan kejujuran. Orang yang tidak melakukan korupsi berarti orang tersebut masih memiliki rasa malu dan masih memiliki kesadaran hukum. Faktor eksternal dari penyebab terjadinya korupsi yaitu dari faktor sosial, di mana faktor sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar, di mana keluarga, masyarakat, dan organisasi memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan terjadinya korupsi. Faktor eksternal yang kedua yaitu faktor politik, di mana hukum merupakan produk politik. Contohnya seperti undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden dan peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD bersama kepala daerah, di mana lembaga tersebut berasal dari beberapa anggota partai politik, sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih tujuan politik. Faktor yang ketiga yaitu faktor hukum. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Dari ketiga komponen tersebut harus berjalan dengan baik. Jika tidak, maka akan terjadi tumpang tindih dan multitafsir pada produk hukum. Faktor yang keempat yaitu faktor ekonomi. Kapitalisme dapat menjadi suatu penyebab terjadinya korupsi, yaitu suatu firm ekonomi yang memberikan kebebasan kepada semua orang untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir adalah faktor dari organisasi. Pemimpin dan budaya dari organisasi yang buruk dapat menjadi suatu penyebab terjadinya korupsi. Korupsi yang menghancurkan itu bisa diatasi dengan hal berikut. Yang pertama adalah represif. Melalui strategi represif, KPK membawa para koruptor ke meja hijau, kemudian membacakan tuntutan, membawakan saksi serta alat bukti yang kuat supaya mereka dapat ditahan dan jerah untuk melakukan korupsi lagi. Kemudian yang kedua adalah perbaikan sistem yang dilakukan oleh internal KPK dan nantinya akan diberlakukan bagi seluruh pejabat yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Dalam rangka pencegahan, pendidikan dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan advokasi, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak dari korupsi, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi serta membangun budaya dan perilaku anti korupsi. Pagi ya. Pagi, Mbak. Pak, mohon maaf, bukannya ini sudah terlambat 30 menit. Apakah tidak melanggar peraturan dan merupakan korupsi waktu? Oh ya, yang jadi dosen itu saya apa kalian? Rekan-rekan, mata kuliah ini ada buku yang diwajibkan untuk rekan-rekan yang seharga murah meriah. Berapa, Pak? Ini satu bukunya 100 ribuan. Mari kita cegah dan hindari perilaku korupsi, mulai dari diri sendiri, karena korupsi berawal dari hal-hal kecil. Jadi jangan biarkan korupsi menjadi solusi.